Nah, kita mulai ya. Betapa banyak manusia ketika mereka hidup di dunia, mereka telah berlelah-lelah dalam beribadah, namun akhirnya di hari kiamat mereka tidak mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Akibat dari apa? Kesalahan mereka sendiri. Allah itu tidak mungkin menjadikan amal ibadah ditolak atau tidak diberikan ganjaran bagi orang-orang yang sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pasti ada kesalahan dari manusia itu sendiri yang sudah beribadah, capek, letih, lelah selama hidupnya bertahun-tahun. Jadi kesalahan itu pada manusia itu sendiri. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang yang bekerja keras, mati-matian, habis-habisan, lagi penuh dengan kepayahan. Di dunia dia melakukan hal seperti itu dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak, tasla naron hamiyah. Tapi akhirnya di akhirat dia akan memasuki siksa api yang sangat panas. Ini ya, di antara Al-Qur'an di surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua dan ketiga. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dengan mereka bekerja keras, mati-matian dan habis-habisan, capek letih lelah selama di dunia dengan payahnya, susahnya beribadah. Tapi ternyata tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Siapakah mereka itu? Ada 4 golongan. 4 golongan manusia. Yang pertama, orang kafir. Orang kafir ini adalah orang-orang yang mereka lelah selama di dunia, tapi sengsara nanti di akhirat dengan mendapatkan siksa neraka. Lelah, kenapa? Mereka sudah beribadah. Di antara orang kafir memang ada yang tidak beribadah. Mereka pun tidak tahu apa agamanya. Dan banyak juga manusia yang tidak beragama. Tapi kita bicarakan tentang orang kafir yang beribadah. Ya, yang beribadah, yang kata mereka dengan keyakinan mereka ketika mereka beribadah berarti mereka bisa selamat nanti di akhirat. Nah, kita lihat diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, pada suatu hari Amirul Mukminin yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau melewati seorang biara rahib Nasrani. Beliau melewati adanya seorang rahib Nasrani yang sedang beribadah. Kita tahu kan orang-orang Nasrani ini suka menyendiri di biaranya, di tempat ibadahnya, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya, sampai mereka tidak menikah. Istilah kita saat ini seperti pastor lah ya. Pastor itu kan wakil Tuhan kata mereka di muka bumi, dan mereka tidak menikah. Betul-betul mereka ibadah dan ibadah. Iya. Dah kita lihat di zaman Umar bin Al-Khattab, beliau juga melewati adanya biara rahib Nasrani yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Lalu Umar memanggil, wahai rahib, wahai rahib. Umar memanggil rahib tersebut. Dan Umar pun melihat rahib tersebut begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau sahabat Rasul bersungguh-sungguh dalam beribadah, kita katakan memang wajar. Mereka orang yang terbaik di muka bumi setelah Nabi SAW. Allah menyanjung mereka, memuji mereka, mengampuni dosa mereka, menerima taubat mereka, dan orang-orang yang bertakwa itu mereka. Tapi ini rahib. Umar memanggil, wahai rahib, wahai rahib. Dan Umar melihat rahib tersebut bersungguh-sungguh dalam beribadahnya. Lalu tiba-tiba, ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba Umar menangis. Umar menangis ketika melihat rahib tersebut sangat bersemangat dalam ibadahnya. Kemudian beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis ketika melihat sang rahib? Kenapa Umar menangis ketika melihat sang rahib sedang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya? Maka aku teringat, kata Umar, aku teringat dengan firman Allah di mana Allah mengatakan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Aku teringat dengan firman Allah itu, di mana Allah mengatakan dia atau mereka bekerja keras dengan susah payah, dengan penuh kesulitan, dengan capek, letih, lelah, tetapi nanti di akhirat mereka akan memasuki siksa api yang sangat membakar, api yang sangat panas. Umar menukil firman Allah tersebut kepada siapa? Kepada rahib tadi yang dilihat oleh beliau, karena beliau yakin dengan firman Allah.
Kita pun semua meyakini bahwa orang kafir itu, mereka orang-orang di luar Islam, kalau sampai mati tetap dalam kondisi kafir, dipastikan demi Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Pasti mereka mendapatkan siksa dengan siksa kubur. Bahkan sebelum mati pun akan mendapatkan kesulitan dalam sakaratul mautnya, di mana malaikat akan memukul mereka dengan dipukul wajah mereka, di punggung mereka dipukul, al-yauma tujzauna adzabal hun, maka proses keluarnya ruh pun dari badan mereka dengan cara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Siksa kubur menanti sampai hari kiamat, dibangkitkan lagi pada hari kiamat di padang mahsyar, mendapatkan proses yang begitu berat dan menyakitkan sampai ujungnya pasti kekal abadi selama-lamanya di mana? Disiksa api neraka. Itulah orang-orang kafir ya. Jadi orang-orang kafir ini menduga bahwa jalan yang mereka tempuh itu jalan yang benar dan amalnya diterima. Padahal kenyataannya mereka salah besar karena mereka mempersekutukan Allah. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Yang mereka sembah manusia. Semua sesembahan selain Allah itu makhluk. Semua sesembahan selain Allah itu manusia. Coba sebutkan satu persatu agama-agama yang ada di dunia ini. Masing-masing sesembahan mereka manusia. Manusia yang diangkat oleh manusia itu sendiri. Menjadi dewa, menjadi Tuhan, anak Tuhan, dan lain-lain. Satu-satunya agama di muka bumi yang bukan manusia Tuhannya adalah Allah. Ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Jadi Umar menangis pada waktu itu karena mereka, para sahabat itu meyakini, dan kaum muslimin memang wajib untuk meyakini bahwa amal ibadah orang kafir akan sia-sia. Berlelah-lelah selama di dunia, sengsara di akhirat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan. Tadi yang pertama surah apa? Al-Ghashiyah. Yang kedua di surah Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Al-Furqan ayat ke-23, Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan selama di dunia dengan ibadah di tempat-tempat ibadah mereka, apapun agama dari orang kafir tersebut. Ya, Allah perlihatkan semua amal ibadah yang mereka kerjakan, amal kebaikan yang mereka kerjakan selama di dunia, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat nanti di akhirat. Amal kebaikan ibadah dari orang-orang di luar Islam. Lelah selama di dunia, sengsara nanti di neraka. Kami jadikan semua amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat kecuali siksa api neraka. Sia-sia amal yang mereka kerjakan. Terhapus semua amal yang mereka pernah lakukan selama di dunia disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan karena mempersekutukan Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah sebutkan di surah Al-An'am di surah ke-6 ayat ke-88. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka terhapuslah semua amal yang mereka kerjakan. Nah, karena dosa syirik ini menghapus seluruh amal. Ini yang pertama, golongan yang paling merugi di antara semua golongan adalah orang kafir. Setiap hari-hari apa ya, mereka datang ke tempat ibadah mereka, agama ini, agama ini, agama ini, agama ini. Subhanallah. Kita merasa kasihan. Orang yang paling patut dikasihani di muka bumi itu adalah orang-orang yang ada di luar Islam. Kita kasihani mereka, bukannya orang miskin yang ada di dalam Islam. Orang miskin dalam Islam dia punya iman, dia bertakwa. Dia bukan orang yang patut paling dikasihani. Karena mereka bertakwa pasti bahagia. Meskipun dia miskin. Kalau dia bertakwa, dia berilmu, dia pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang patut dikasihani, menderita, merugi, menyesal di dunia dan di akhirat, hakikatnya mereka sudah merugi di dunia sebelum di akhirat nanti adalah orang-orang di luar Islam. Karena mereka tidak kenal siapa penciptanya,
Siapa yang telah memberikan rezeki kepadanya? Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosanya? Siapa yang bisa merahmatinya? Ya, subhanallah. Makanya Allah katakan di sini, amal-amal yang mereka kerjakan semuanya sia-sia, terhapus bagaikan debu yang berterbangan. Ya, di surah Al-Ghasyiyah, kemudian di surah Al-Furqan, kemudian di surah Al-An'am tadi, Al-An'am ayat ke-88, kalau mereka mempersekutukan Allah, niscaya terhapuslah amal yang mereka pernah kerjakan. Kemudian yang keempat, di surah Hud, ya, surat Hud, surah 11, ayat yang ke-16. Di surah 11 ayat ke-16 yang saya bacakan tadi, bahwa mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat, kecuali neraka saja yang mereka dapatkan. Disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Sia-sia, terhapus semua ibadah yang mereka kerjakan, kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia tidak bermanfaat. Ini orang yang paling menderita loh. Bayangkan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ini bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Mereka itu beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka itu puluhan tahun. Mereka berjuang, mereka berkorban, capek, letih, lelah, pagi, siang, sore, malam untuk ibadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, apapun agamanya. Tapi nanti di akhirat, demi Allah, yakin betul kita, merugi kalau mereka sampai mati tidak menjadi seorang muslim. Muslim saja belum tentu selamat. Betul enggak? Seorang muslim belum tentu selamat di akhirat kalau mereka melakukan dosa-dosa besar yang bisa jadi mereka mendapatkan balasan hukuman juga. Sebelum ada siksa neraka, mereka mendapatkan siksa kubur. Sebelum siksa kubur, mereka mendapatkan su'ul khatimah. Matinya pun mati yang tidak Allah ampuni, tidak Allah ridhoi, dan mati dalam kesulitan. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andai kata kamu bisa melihat pada waktu orang-orang zalim merasakan sakitnya sakaratul maut. Siapa orang zalim di sini? Orang kafir dan orang munafik. 3 jenis manusia yang ada di muka bumi. Orang kafir, munafik, mukmin. Nah, mukmin pasti dia akan dimudahkan ketika akan matinya. Tapi yang menjadi menderita ketika akan mati dengan kesulitan sakaratul mautnya adalah orang kafir dan orang munafik. Meskipun kita tidak melihat langsung barangkali prosesnya, tapi kita meyakini mereka akan mengalami proses sakaratul maut dengan tekanan dan kesakitan yang luar biasa. Karena Allah yang menginformasikan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman dan malaikat akan memukul mereka dengan tangan mereka. Coba lihat di surah Al-An'am ayat ke-93. Di surah ke-6 ayat ke-93. Ya, jadi kita sampaikan tema kita ini selalu bersandarkan dalil ya yang Allah sebutkan. Di surah Al-An'am ayat ke-93 Allah sebutkan bahwa walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastahzi'un. Ya. Apa kata Allah di sini? Sekiranya kamu melihat, walau tara, sekiranya kamu bisa melihat, ternyata memang kita nggak bisa melihat. Pada waktu itu orang-orang zalim berada pada tekanan sakitnya sakaratul maut. Orang zalim di sini adalah orang yang banyak dosanya. Itu orang kafir dan kaum muslimin yang banyak dosa, namanya orang munafik, orang fasik. Ya. Tekanan sakitnya sakaratul maut. Dan malaikat memukul mereka dengan tangannya, dipukul bagian wajah dan bagian punggungnya. Disebutkan di ayat yang lain. Sambil malaikat menyuruh, ya, orang yang akan mati tadi, keluarkan ruhmu. Dan ruh itu tidak berani untuk keluar, bercerai-berai di badannya, karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan siksa kubur. Disuruh keluar nggak mau, akhirnya dipaksa dengan kasar dan keras oleh malaikat maut, dan akhirnya dikeluarkanlah sakit yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan malaikat mengatakan kepadanya, al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari inilah kamu akan dibalas dengan balasan yang penuh dengan kehinaan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Kamu mengatakan Allah itu ya bagian dari Trinitas atau yang lainnya.
Dan kamu menyombongkan diri dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah. Dan ini masalah gaib. Ya, ayat ini masalah gaib yang kita tidak pernah melihat langsung adanya orang kafir maupun muslim yang munafik dalam kondisi dia sakaratul maut, menegangkan dan mengerikan. Kita tidak pernah melihat bukti dari ayat ini. Karena memang Allah tidak memperlihatkan. Makanya Allah mengatakan walau taro. Seandainya kamu melihat. Ternyata memang kita tidak bisa melihat, ini masalah gaib. Tapi kita meyakini bahwa ayat ini terjadi pada orang kafir dan orang munafik. Muslim tapi muslim munafik karena dosanya sangat banyak dan tanda-tanda sifat-sifat karakter tabiat kemunafikan itu ada pada dirinya dan tidak berubah, tidak bertobat sampai mati. Maka sebelum mati pun sudah mendapatkan siksa, sudah menderita, sudah merugi, lelah capek mereka. Ya, oke lah, mungkin orang munafik tidak beribadah dari muslim-muslim yang begitu banyak tidak mau beribadah ya. Tapi orang kafir juga terbagi dua. Ada orang kafir yang beribadah, ada orang kafir yang tidak beribadah. Nah, yang beribadah ini lebih pantas untuk dikasihani. Sudah beribadah, capek juga, mati-matian keluarkan ya hartanya, tenaganya, waktunya segala macam. Disiplin mereka dengan agamanya, tapi ternyata semuanya berakhir sia-sia nanti di akhirat. Makanya Allah menyebutkan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Ya, coba kita lihat kembali ya di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ayat 103, 104 dan 105. Di surah Al-Kahfi ayat 103, 104 dan 105 Allah menyebutkan, katakanlah, qul, maukah ya kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, sia-sia, paling merugi, lelah, capek selama di dunia. Orang yang paling merugi perbuatannya, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Perbuatannya sia-sia selama di dunia itu, capek dia, lelah dia, sengsara dia nanti di akhirat. Ya, mereka telah melakukan berbagai kebaikan, ibadah, ya, pendekatan-pendekatan diri mereka kepada Tuhan mereka, sedangkan mereka ini menyangka telah melakukan sebaik-baik perkara. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Maka sia-sia, fahabitat a'maluhum, sia-sia amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami pun ya tidak mengadakan penilaian bagi amalan mereka nanti pada hari kiamat. Enggak perlu dinilai lagi, semuanya adalah perbuatan yang salah. Semuanya adalah kejahatan, semuanya adalah kesalahan. Enggak perlu dinilai lagi. Yang dinilai itu kan orang muslim yang mukmin, amalnya benar, dihisab dan ditimbang. Orang kafir juga dihisab dan ditimbang. Ya, dari mana? Dari amal kejahatannya. Amal kebaikan tidak ditimbang, tidak dihisab. Amal kebaikannya sia-sia. Nah, itu dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan juga sia-sia semua. Andai kata orang-orang kafir semuanya tahu tentang masalah seperti ini, maka tentu mereka berbondong-bondong semuanya insya Allah masuk ke dalam agama Islam. Perbuatan mereka nanti akan mereka ketahui setelah mereka, kapan mereka tahu? Kapan mereka tahu? Setelah mati apa sebelum mati? Mereka tahu bahwa, wah ternyata salah kita beragama ini. Wah ternyata kita sia-sia amalnya. Wah ternyata kita mendapatkan azab. Kapan orang kafir tahu? Sebelum mati apa setelah mati? Hah? Coba, yang mengatakan setelah mati angkat tangan. Yang mengatakan mereka tahu sebelum mati angkat tangan. Yang benar mereka sudah tahu sebelum mati. Sebelum dicabut nyawanya, orang kafir sudah tahu bahwa mereka salah. Berdasarkan apa? Salah satunya tadi Al-An'am 93. Ketika akan dicabut nyawanya, malaikat sudah
ya, mengazab mereka. Dan mereka mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan disiksa, diazab sebelum mati dengan dicabut nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Sebelum mati. Itu yang pertama, Al-An'am 93. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan ayat ke 22. Tadi kan 23, mundur ke sebelumnya. Al-Furqan 22. Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idin lil mujrimin wa yaqulun hijran mahjura. Lihat, orang kafir tahu. Muslim pun yang memang nantinya mendapatkan siksa kubur, sebelum matinya udah tahu dia akan mendapatkan siksa setelah ini. Karena ada informasi sebelum mati dari malaikat bahwa kamu akan disiksa. Sebelum mati, makanya ruh itu bercerai-berai. Ketakutan. Karena memang dia tahu bahwa dia akan mendapatkan siksa sebelum dicabut nyawa dan setelah dicabut. Al-Furqan ayat 22 ya. Yauma yaronal malaikah. Ingatlah ketika kamu bisa melihat malaikat. Yauma yaronal malaikah. Ingatlah ketika mereka melihat malaikat dalam wujud yang asli. Kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, manusia tidak bisa melihat malaikat. Hanya Nabi dan Rasul. Tapi begitu mereka akan mati, begitu akan dicabut nyawanya, maka pada waktu itulah seluruh manusia, muslim maupun kafir, bisa melihat wajah malaikat, rupa malaikat yang asli. Berdasarkan ayat ini, Al-Furqan ayat ke-22. Ingatlah ketika mereka melihat malaikat, dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati itu. Apa kalimatnya? La busyra yauma idin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Lalu mereka mengatakan hijran mahjura, hijran mahjura, hijran mahjura. Aduh, alangkah sebaiknya aku bisa terhindar dari musibah ini. Seandainya aku bisa terhindar dari musibah ini, tidak ada kabar gembira bagimu karena kamu akan disiksa. Nah, ini kaitannya Al-Furqan dan Al-An'am tadi. Nah, beda dengan orang-orang beriman. Orang beriman ketika akan mati, ini hal yang gaib ya, tapi kita percaya, yakin, karena Allah tidak pernah berdusta. Orang yang beriman, mukmin, bertakwa ketika akan mati, diinformasikan oleh Allah, diinformasikan oleh malaikat, bahwa dia akan masuk surga. Dan dia mendapatkan nikmat kubur. Beda sama orang kafir tadi. Jadi mereka udah tahu sebelum mati itu. Karena memang disiksa dulu, diinformasikan dulu. Tidak ada kabar gembira bagi kalian. Bagi orang yang banyak berbuat dosa. Siapa pendosa ini? Orang kafir, munafik. Karena yang betul-betul dosanya bukan tidak ada. Orang mukmin ya, jenis ketiga. Tapi orang mukmin lebih sedikit dosanya dibandingkan orang kafir dan orang munafik. Apalagi mukmin ini memang sering bertaubat. Sering beristighfar, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nah, sekarang kita lihat kondisi orang mukmin ketika akan meninggal. Diinformasikan bahwa mereka mendapatkan kabar gembira. Jadi mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan surga sebelum mati. Itu mukmin. Tapi bagi orang kafir mereka mendapatkan siksa sebelum mati dan seterusnya akan mendapatkan siksa kembali. Nah, sekarang orang mukmin, di mana posisi ayatnya? Allah berfirman di surah Fussilat. Afwan ya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, dari tadi saya menunjukkan ayat ini, ayat itu, kayaknya perlu nggak sih dikasih tahu ya? Afwan, kayaknya antum tahu semua deh. Hah? Apalagi kan ini habis Ramadan ya, kan khatam-khataman Quran kemarin kan sampai 20 kali itu. Kayaknya udah tahu semua ya. Perlu nggak dikasih tahu di mana posisi surat dan ayat? Meskipun di sini hafiz dan hafizah. Di mana tadi posisi ayatnya? Fussilat ayat 30 dan 31. Fussilat ya, surah ke-41 ayat ke-30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, di sini Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dia bertauhid, dia beriman, tidak mempersekutukan Allah, dia istiqomah di atas akidah yang benar dan ibadah yang benar sampai mati.
Ayat ini konteksnya berkaitan tentang ketika orang yang akan mati, turunlah malaikat. Kalau kita langsung baca terjemahannya, kita nggak paham. Baca tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, bahwa ketika mereka selama di dunia istiqomah di atas kebenaran, akidah dan ibadahnya benar, ya cara beragamanya benar, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah malaikat pada waktu itu di detik-detik terakhir kehidupannya sebelum dicabut nyawa oleh malaikat maut. Sambil mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Belum mati sudah diinformasikan mereka akan masuk surga. Bagi siapa? Mukmin pasti di sini bertauhid, akidahnya benar, yang selalu mengatakan Rabb kami adalah Allah, ibadahnya ikhlas, ibadahnya benar, akidahnya lurus. Ya, malaikat menginformasikan jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Ini ayat pertama ya. Yang kedua di surah An-Nahl surah 16 ayat yang ke-32. Di surah 16 ayat ke-32. Ya, kita lihat di situ bahwa Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat ya dalam kondisi thayyibin. Malaikat mewafatkan mereka, mencabut ruh mereka dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Dan malaikat pun mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, ya, selamat bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Jadi ada informasi sebelum mati bahwa mereka akan masuk surga. Jadi ketika dicabut nyawanya dengan cara yang mudah, ringan, dan mereka pun bahagia. Tapi kita nggak tahu, kita nggak melihat, ucapan itu pun nggak terdengar dari malaikat. Bagaimana komunikasinya dengan orang yang akan mati pun kita nggak lihat. Tapi yang lihat siapa? Orang yang akan mati itu saja. Maka kira-kira antum di sini pernah pengalaman nggak? Pernah pengalaman seperti itu? Iya, kita semua belum berpengalaman didatangi malaikat ketika akan mati karena memang belum waktunya ya. Baik, jadi begitulah untuk poin pertama ya, kurang lebih secara singkat karena ada 4 golongan yang mereka bercapek letih lelah ya di dunia tapi sengsara di neraka. Yang pertama orang kafir ya. Dan ayat-ayat yang kita berikan tadi beberapa contoh sebelum mati pun mereka sudah mendapatkan info bahwa mereka akan mendapatkan siksa neraka. Na'udzubillah. Ada juga nanti tambahan di surah Al-Furqan. Bagaimana orang kafir dipukul oleh malaikat. Dipukul wajahnya dan punggungnya sebelum mati oleh malaikat. Dan mereka diinformasikan oleh malaikat bahwa akan mendapatkan siksa neraka yang membakar. Coba siapa yang tahu? Al-Anfal ayat keberapa? Orang kafir ketika akan mati dipukul mukanya, wajahnya dan punggungnya oleh malaikat. Meskipun kita nggak lihat ya, karena Allah mengatakan walau taro. Seandainya sekiranya kamu bisa melihat pada waktu itu orang kafir dipukul wajah dan punggungnya oleh malaikat dan malaikat mengatakan kepada orang kafir yang akan mati, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Jadi mereka udah tahu. Al-Anfal ayat 50. Barakallahu fiik. Ya. Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-50. Ya, jadi bukannya tahunya setelah berada di alam kubur, sebelum mati pun sudah, karena malaikat datang kepada orang-orang beriman bertakwa, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar duka cita, tidak ada kabar gembira. Ya, kepada orang yang matinya su'ul khatimah, dan su'ul khatimah ini terbagi dua, orang kafir dan muslim yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, golongan yang kedua, lelah di dunia, sengsara
di neraka. Yaitu orang yang ibadahnya tidak ikhlas. Orang-orang yang ibadahnya tidak ikhlas. Ya kan? Mereka ibadah. Kita bicara orang ibadah ini. Termasuk orang kafir tadi juga ibadah. Meskipun di antara orang kafir ada yang tidak beribadah. Nah, kita bicara yang kedua, orang yang ibadahnya tidak ikhlas. Baik itu orang kafir maupun kaum muslimin. Ya, muslim juga mungkin mereka sesuai dengan sunnah cara beribadahnya. Ada juga muslim yang tidak sesuai sunnah. Oke lah, mereka sesuai syariat, sesuai sunnah, tata cara ibadahnya sesuai dalil, keterangan, contoh. Tapi niatnya tidak ikhlas. Maka ini adalah orang yang lelah selama di dunia. Dia cari perhatian manusia, ingin dipuji manusia. Dia pamer sana, pamer sini, hajinya, umrohnya, foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Kadang depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah kalau bisa. Kalau bisa, ternyata tidak bisa atas Ka'bah ya. Ya, pas Ramadan kemarin, saya juga bingung ya, Afwan. Adanya orang-orang yang sudah ngaji sunnah loh, bukan orang awam biasa, udah ngaji sunnah, jenggotan juga. Selama dia di sana, Ramadan kemarin, kita kan tahu di sosial medianya, di Instagramnya, banyak sekali foto-foto dia, video-video dia ketika berada di sana untuk menginformasikan kepada kita di sini bahwa dia sedang di sana. Ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram foto, nanti ada lagi ngaji di foto, nanti ada video lagi sholat, ada lagi, ada timnya yang mensyutingnya itu ada. Karena dia lagi zikir, ada. Saya melihat, karena keluar sendiri, bukan kita suuzon sama orang lain mencari-cari kesalahan. Ketika kita buka IG, Instagram, keluarlah ada foto dan videonya dia, kita klik. Apalagi kita kenal orangnya. Wah, kok ada banyak sekali kondisi dia sedang berada di sana selama 1 bulan. Untuk apa diinformasikan kepada masyarakat kaum muslimin di Indonesia? Lagi ibadah-ibadah, ketemu ini. Ah, ini kan afwan ya, bukan kita suuzon. Tapi ini kan, aduh, jangan-jangan kita sembunyikan ibadah itu. Kecuali majlis ilmu seperti ini nggak mungkin disembunyikan. Coba, bisa nggak antum datang kemari, tapi orang nggak tidak tahu? Bisa nggak? Atau ustadznya datang, ngomong, tapi antum nggak lihat? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Seperti kita sholat berjamaah di masjid. Antum tadi subuh kemana? Nggak ke masjid? Ada ustadz. Ah, anak lihat antum. Ada, di mana? Di dalam tiang. Di dalam tiang. Karena dia takut riya. Dia sembunyi dalam tiang. Nah, itu kan nggak mungkin. Ibadah-ibadah yang terpaksa kita tampakkan, ya tampakkan saja. Kita jaga niat kita. Tapi yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Mau sedekah, harus disuting dulu. Mau haji umroh, nanti beli hewan kurban. Hewan-hewannya pun mirip sekali dengan mukanya. Kesel kita gitu. Karena yang melakukannya bukan orang yang belum ngaji loh. Udah jenggotan, ngaji, pakai jubah juga. Kita kenal juga. Nih antum kenapa ini? Jumlahnya bukan 1-2, banyak. Kemarin kita lihat di sosial medianya, waduh, kita akan nasihati orang ini, berbahaya. Karena ikhlas dan tidak ikhlas itu betis, beda-beda tipis. Betis, beda-beda tipis. 1 detik yang lalu kita ikhlas. 1 detik kemudian, siapa bilang kita bisa memastikan selalu ikhlas sampai mati? 1 detik yang lalu kita ikhlas, 1 detik kemudian udah riya. Cepat sekali perubahan, karena ini selalu gampang berubah. Makanya Rasul saja berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Amal yang paling berat dalam Islam itu apa? Ikhlas. Paling berat. Ulama saja merasa berat dengan ikhlas ini. Karena cepat sekali perubahannya. Kenapa kita berani mempertontonkan amal kita, kebaikan kita? Lalu kita merasa bahwa saya ikhlas. Siapa yang bisa menjamin? Mungkin pada waktu itu ikhlas. Setelahnya berubah. Hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas. Tapi begitu sampai ke Indonesia, masih ikhlas. 3 bulan kemudian, dia menceritakanlah begitu banyak ibadah di sana dengan niat ingin dipuji. Maka ibadah yang kemarin hilang pahalanya. Ya, baik. Jadi poin kedua, orang yang ibadahnya tidak ikhlas, mereka lelah, capek,
selama di dunia, apakah itu tadi ya ibadah haji lah, umrah, Ramadan 1 bulan di sana kan capek kan, sholat tarawih di sana, udah puasa, nggak makan, nggak minum sampai maghrib, lagi musafir, apakah yang sholat tahajudnya, baca Qur'annya, berkhatam-khatam, ya dan lain-lain. Tapi ternyata naudzubillah lelah di dunia dengan ibadah. Ini muslim ini, kita bicara muslimnya sekarang. Tapi ternyata sengsara nanti di neraka. Berdasarkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumil qiyamah alaihi rajulun." Manusia yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat, ya, ada 3 orang yang akan dihisap pertama kali pada hari kiamat, disidang di pengadilan Allah pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid kan orang yang mulia, jelas surganya, diampuni dosanya, pasti selamat di alam kubur, dia mendapatkan berbagai macam keutamaan. Tapi orang mati syahid yang pertama kali akan dipanggil, disidang di hadapan Allah, di padang mahsyar. Nah kemudian orang tersebut dihadapkan kepada Allah, Allah tunjukkan kepadanya begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada dirinya, dan ia pun mengetahui nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, aku berperang di jalanmu sehingga aku pun terbunuh. Ya kan, kita tahu ini, insya Allah hadis ini pernah kita baca, pernah kita dengar. Aku berperang di jalanmu sehingga aku pun terbunuh. Dan orang di muka bumi ini mengatakan dia orang yang pemberani, dia orang yang mati syahid, dia pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan dimakamkan di mana? Taman Makam Pahlawan, di mana tuh? Iya, banyak orang yang memuji dia. Subhanallah, diberikan begitu banyak kehormatan, bintang ini, bintang itu, macam-macam lah ya. Karena manusia melihat, memang dia berperang pada waktu itu. Di Indonesia barangkali dulu ketika melawan penjajah, atau mungkin di zaman Nabi dan para sahabat dan seterusnya. Intinya berperang jihad fisabilillah. Dan manusia, orang-orang beriman mengatakan dia mati syahid, mati syahid, mati syahid. Ya. Nah ternyata ketika Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Aku berperang di jalanmu sehingga aku pun terbunuh. Maka Allah berfirman, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un faqad qila. Kadzabta, kamu bohong. Terbongkar ini semua isi hati seseorang. Nanti di akhirat, lelah kan, lelahnya bukan sembarangan ini, mati. Perang itu loh, berdarah-darah. Dia membunuh 10 orang kafir. Kata Allah, kamu dusta, kamu bohong, tetapi kamu berperang itu supaya disebut sebagai seorang pemberani. Allah tahu niatnya ternyata bukan ikhlas karena Allah dalam berperang. Ingin disebut pemberani, hebat. Ya. Dan itu telah disebut. Setelah engkau dapatkan sebutan seperti itu, maka orang tersebut pun diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama, orang yang mati syahid. Ya, lelah selama di dunia, sengsara di neraka. Kemudian didatangkan kemudian orang yang kedua. Golongan manusia yang kedua, kaum muslimin di sini kan, orang yang menuntut ilmu. Orang yang belajar. Datang di majelis ilmu, baik jamaahnya maupun ustadznya. Mereka orang-orang yang belajar untuk menuntut ilmu, dan juga orang-orang yang membaca Al-Quran selama di dunia. Bayangkan, baca Quran, kan berpahala itu. Pahalanya per huruf. Ramadan kemarin berapa kali khatam, dibaca lagi. Menuntut ilmu, di mana-mana kajian, datang dia, hadir dia. Subhanallah, kan bagus ya. Tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Menuntut ilmu ternyata ada sesuatu di balik hatinya, ya ingin dipuji, ingin pamer, ingin ditunjukkan bahwa dia orang yang rajin, semangat untuk belajar, baik jamaahnya, ustadznya, atau panitianya, atau pengurus DKM-nya. Mari kita luruskan niat kita. Dia baca Quran juga, Masya Allah. Tapi ternyata ria. Bahkan dia tulis di status WhatsApp-nya, "Afwan nih jangan diganggu, lagi khataman nih." Apaan ini? Ya, 1 bulan kemarin. Lagi khataman Quran, lagi baca Quran nih, menyelesaikan yang ke-10 kalinya.
membaca di rumah, baca di masjid pakai mic, teriak-teriak mengganggu masyarakat lagi. Katanya tadarusan kok pakai mic malam-malam, ya kan? Habis selesai sholat tarawih, ada lagi tadarusan katanya. Ya sudah, Anda baca-baca saja Quran, kenapa mengganggu orang lain? Bukan saja orang di masjid, orang di sekitar masjid pun terganggu karena pakai mic. Pak Ustadz, ini syiar. Syiar apa? Anda riya. Kalau betul-betul karena Allah, sembunyikan amal itu. Kalaupun betul-betul ikhlas, andai kata ikhlas, Anda mengganggu orang yang sedang tidur. Malam-malam pakai mic di masjid. Orang kan mau tidur, nanti bangun sahur. Iya, ya. Orang-orang baca Quran dengan indahnya, juara 1 MTQ internasional. Wah. Kalau andai kata riya di situ, dia ingin dipuji, ingin pamer, ingin dunia yang diraih. Ya, naudzubillah. Apa yang terjadi? Dia dipanggil, kemudian dihadapkan kepada Allah. Allah bertanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kemudian dia mengatakan, aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, termasuk Ustadz juga ini. Menuntut ilmu dan mengajarkan juga ilmu karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Dan aku pun membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Sekali lagi Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alimun faqad qila. Engkau belajar menuntut ilmu, baca ini, menyebarkan artikel, men-share sana, datang ke majelis ilmu dan lain-lain agar kamu disebut sebagai orang yang berilmu. Bukan karena Allah amal yang kamu lakukan. Apakah Allah zalim? Tidak, karena Allah tahu isi hati seseorang. Allah bongkar kebusukan niatnya, tidak ikhlas karena Allah. Manusia nggak tahu. Kayak kita kumpul seperti ini kan, kita kan nggak tahu. Kita nggak berani mengatakan bahwa kita sudah ikhlas betul-betul, yang tahu betul-betul Allah. Kalau kita mengatakan, ya itu versi kita, versi Allah gimana? Karena yang menilai itu Allah, bukan kita. Meskipun kita merasa bahwa sudah ikhlas. Sampai sejauh mana keikhlasan tersebut? Orang yang datang ke majelis ilmu pun ternyata tidak aman. Yang mengajarkan ilmu pun para ustadz ternyata tidak aman nanti pada hari kiamat. Mereka akan ditanya seperti ini. Yang belajar tidak aman, yang mengajarkan juga tidak aman. Kan ditanya tentang niatnya, apalagi tentang masalah apa yang disampaikan, benar tidak? Sesuai dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Berat ini, tapi nggak dilakukan juga nggak boleh. Nggak datang kita berdosa, karena menuntut ilmu itu wajib. Begitu datang punya ilmu, kita juga khawatir nanti disebut orang yang tidak ikhlas. Maju kena, mundur kena kan? Jadi gimana? Ya sudah datang aja. Datang sambil kita menjaga niat kita yang ada di hati. Termasuk saya berdakwah. Mau dakwah takut nanti mendapatkan hukuman. Tidak berdakwah juga nggak boleh. Gimana? Ya sudah, kita memang harus menjaga diri kita masing-masing ya. Karena di sini hadis yang sangat menakutkan dan mengerikan. Sampai-sampai Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini, setelah beliau menyampaikan selesai hadisnya, beliau pingsan. Sahabat loh, pingsan setelah menyampaikan hadis ini. Karena dia takut kalau itu berkaitan tentang dirinya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kamu berdusta, kamu menuntut ilmu agar kamu disebut sebagai orang yang alim. Dan itu telah disampaikan kepadamu. Orang yang banyak ilmunya, dia adalah tokoh agama, dia adalah ulama, dia adalah seorang ustadz kibar, dia adalah ustadz kondang, bahkan sering di kondangan. Iya. Dan kamu juga membaca Al-Quran agar kamu disebut-sebut sebagai qari. Membaca Quran agar disebut-sebut sebagai qari. Orang yang baca Qurannya bagus, fasihnya segala macam. Allah tahu niat busuknya, dibongkar semua. Maka orang tersebut diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini pertama orang mati syahid. Yang kedua orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga orang yang baca Quran. Yang terakhir, Rasul menyebutkan di hadis ini adalah orang yang diluaskan oleh Allah rezekinya. Allah memberikan kepadanya begitu banyak harta selama di dunia, kemudian dia pun dihadapkan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Allah tunjukkan kepadanya kenikmatan yang diberikan kepada dirinya,
Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut dari harta yang begitu banyak yang Allah berikan dan Allah mudahkan baginya. Maka kata dia, tidak ada jalan yang engkau perintahkan untuk berinfak di dalamnya, melainkan aku pun berinfak di dalamnya karena engkau ya Allah, aku berinfak ini. Bersedekah, berinfak karena engkau ya Allah. Ya kan? Ditanya, dijawab. Kemudian apa yang terjadi? Jawabannya sama. Kadzabta kata Allah, walakinnaka fa'alta dzalika liyuqal huwa jawadun faqad qila. Kamu dusta. Enggak bisa kita bohong di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita bisa berbohong jamaah sekalian. Di hadapan Allah enggak bisa, terbongkar semua. Dan ini pertanyaan di padang mahsyar. Ketika di hari penghisapan, yaumul hisab. Orang-orang yang mereka akan menderita, merugi, menyesal. Dan ketika Allah bertanya kepada mereka, tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas. Jadi pertanyaan itu didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Satu persatu dipanggil, Fulan bin Fulan. Disebut nama kita dan nama bapak kita. Ini kondisi yang pasti terjadi demi Allah. Nanti pada hari kiamat, ketika dibangkitkan, ada proses hisab, dihisabnya amal. Satu persatu dipanggil menghadap Allah. Bergetar. Yang muslim dan kafir semuanya manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir menghadapi peristiwa terjadinya hari kiamat. Satu persatu akan dipanggil dan akan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Tapi orang-orang yang mukmin bertakwa beda. Mereka ditutup dengan tirai, hijab, pembatas sehingga pertanyaan-pertanyaan dari Allah tidak terdengar oleh manusia-manusia yang lain. Dan ketika Allah bertanya kepadanya pun tentang dosa ini, dosa ini, dosa ini, sekedar bertanya saja Allah kepadanya, setelahnya Allah ampuni. Karena dia mukmin bertakwa. Selama di dunia dia pernah melakukan dosa tentunya, tapi dia sudah bertaubat. Selama di dunia itu. Dan dia pun juga pasti melakukan berbagai macam amal ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi orang yang berinfak tadi, ya, mereka bersedekah, maka Allah katakan kamu berdusta. Engkau melakukan itu agar disebut sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan, orang yang karim, orang yang gampang sekali memberikan bantuan sama orang lain. Dan itu telah disebut-sebut manusia kepadamu. Maka orang tersebut pun diseret di atas wajahnya hingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, jamaah sekalian, inilah Rasul mencontohkan beberapa contoh ya, sebetulnya bisa jadi contoh-contoh yang lain juga ada. Di sini sebutkan mati syahid, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran, atau bersedekah. Padahal ibadah itu banyak, ya sholat juga ada, ya mungkin haji umroh dan lain-lain. Semua ada peluang-peluang untuk adanya riya, sum'ah, ujub, sombong. Lawan dari ikhlas kan seperti itu. Sum'ah itu menampakkan, memamerkan, mempertontonkan amalan dengan niat ingin dipuji, tenar, terkenal. Adapun sum'ah menceritakan amal, ingin dipuji juga. Adapun ujub berbangga-bangga dengan apa yang telah mereka kerjakan. Adapun sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, betul-betul dia ingin mendapatkan kedudukan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain-lain yang sifatnya duniawi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya, termasuk kita kumpul seperti ini, kalau niat kita karena Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Datang ke masjid seperti ini, ya, menempuh perjalanan, ada yang jauh, ada yang dekat, niatnya betul-betul karena Allah, duduk, mendengar, memperhatikan, ya, karena sedang belajar tentang ilmu agama yang Allah perintahkan dengan niat yang ikhlas. Allah mudahkan kita nanti jalan menuju surga. Tetapi kebalikannya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal. Kebalikannya Rasul menyebutkan di hadis yang lain, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan niatnya untuk meraih wajah Allah, ternyata dia datang untuk dunia semata. Niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas ketika datang hadir di majelis ilmu. Apa yang terjadi?
lam yarih raihatal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mencium aroma wanginya surga nanti pada hari kiamat. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja nggak bisa. Karena sebelum masuk surga sudah tercium aroma itu, 70 tahun perjalanan. Tidak bisa tercium aroma wanginya surga itu. Karena gara-gara datang ke majelis ilmu tidak ikhlas niatnya. Jadi kesimpulannya adalah di poin kedua ini orang-orang yang mereka sudah bercapek-capek ya, pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana, Masya Allah, satu hari itu bisa mendatangi beberapa pengajian. Habis itu cerita, oh, tadi pagi saya di sini, siang saya di sini, sore saya di sini, malam saya di sini. Cerita sama orang untuk apa? Bahkan dia foto-foto lagi. Dimasukin di mana? Di sosial medianya. Saya tahu, karena ada yang melapor. Pernah ada jamaah saya ngajar di suatu masjid dekat-dekat sini juga. Setiap ustadz yang ngajar di masjid tersebut, dia datang, siapapun ustadz sunnahnya, kemudian selesai kajian, dia minta difoto bareng sambil pelukan dengan ustadznya. Saya nggak tahu perbuatan dia, pas hari itu kajian saya. Saya pun dimintain foto, namanya jamaah kan kita nggak enak juga, ikhwan ini, foto dong ustadz, kita berdua. Mau bilang enggak, gimana ya? Ya sudahlah, foto bareng. Ternyata apa yang terjadi? Ada ikhwan ngasih tahu, Pak Ustadz coba lihat foto antum di Instagramnya dia. Hah? Dimasukin di Instagramnya dia? Iya, Anda lihat di Instagramnya dia. Masya Allah, begitu banyak ustadz-ustadz sunnah yang berfoto bareng sama dia. Jadi Anda tuh nomor sekian, bukan nomor pertama. Di Instagram dia banyak foto-foto dia bersama para ustadz sunnah dengan ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Ditampilkan di sosial media Instagramnya untuk apa? Kan orang melihat di situ kan followersnya. Oh, dia ngajinya banyak banget ustadznya ya. Ngajinya masjidnya ini pindah sana, pindah sini. Ustadznya banyak, yang dia pelukan sama ustadz ini, sama Anda juga ada di situ, pelukan juga. Padahal Anda nggak kenal dia juga. Main peluk-peluk aja, ya sudahlah dipeluk namanya gimana, kita nggak enak juga. Tapi lihat, kok banyak banget. Iya, maksud Anda, afwan ya, bukan suuzon, namanya taklim itu kita tampilkan, kita tampakkan di Instagram, foto dengan banyak ustadz, di berbagai masjid, dikhawatirkan niatnya berubah nanti. Bukan suuzon. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Anda lihat seperti ini, pertemuan berikutnya Anda bahas tentang masalah ikhlas. Dan dia ada di situ. Bahas tentang ikhlas, dan dia ada di situ. Anda bilang, ikhlas dan riya itu beda-beda tipis. Sum'ah ingin menceritakan ke orang lain, itu beda-beda tipis. Hari ini kita ikhlas. Jangankan hari ini. 1 detik yang lalu kita ikhlas, 1 detik kemudian, siapa yang bisa menjamin? Pasti kita ikhlas, nggak ada yang bisa menjamin, apalagi sampai mati. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Semenjak Anda cerita masalah ikhlas itu dan diberikan contoh-contoh, semenjak itu juga nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang, Anda lihat lagi, datang nggak dia? Ketika saya mengajarkan masalah ikhlas itu, Anda mau lihat datang nggak dia? Nggak datang lagi. Tanya sama panitia, dengan ustadz lain datang nggak? Nggak datang juga Pak Ustadz. Loh kok bisa? Seharusnya kan bagus kan ya? Menyadarkan seseorang untuk berhati-hati. Mungkin dia sudah ikhlas, disadarkan supaya lebih kokoh keikhlasannya. Rupanya nggak datang lagi. Kajian saya nggak datang, Ustadz Sunnah lain pun nggak datang. Jadi nggak ngajak foto-foto lagi. Nggak tahu mungkin apakah dia bertobat atau mungkin dia kesel barangkali kok wah saya ini disentil-sentil nih. Karena saya ceritakan masalah dia. Saya ceritakan masalah dia, bukan saya sebutkan fulannya ya, tapi ada seseorang, saya katakan, dia ada di situ, sengaja. Saya cerita secara umum, ada fulan yang suka foto dengan para ustadz, dimasukin ke Instagramnya. Dia berasa, oh saya nih. Sengaja saya ngomong begitu kan untuk umum kan, tapi kan ada orang-orang yang melakukannya, dia tahu, wah saya. Semenjak itulah dia nggak ngaji lagi. Bahaya ikhwan. Ini kan ada hadisnya nih. Untuk apa pamer-pamer dengan begitu banyak ustadz yang dia bisa ketemu, ya, bisa jabat tangan, bisa pelukan, berfoto ditampilkan seperti itu, bahaya. Atau mungkin bukan dengan para ustadz, mungkin dia foto-foto di mana dia tampil ketika dia datang di majelis ilmu.
Ya, ini kan bisa membuka peluang untuk riya. Sekali lagi saya katakan tadi, ada orang yang berangkat haji umroh ikhlas. Mudah-mudahan seperti itu ya. Pulang haji umroh ikhlas. Ternyata 3 bulan kemudian perginya ikhlas loh, pulangnya ikhlas, haji mabrur, umrohnya pun diterima. 3 bulan kemudian bisa jadi semua ibadah pahalanya hilang. Kenapa? Dia menceritakan dengan bangganya bagaimana kemarin anak haji, anak umroh begini, begini, begini dengan niat ingin dipuji. Nah, pada waktu itu amal yang kemarin hilang. Termasuk Ramadan nih, belum jauh-jauh lah. Kita nggak haji umroh mungkin Ramadan. Anak kemarin Ramadan begini-begini kita ceritakan dengan niat untuk riya, dengan niat ingin dipuji, dengan niat untuk yang dunia sifatnya. Maka kemarin Ramadan hilang itu pahalanya. Sayang kan? Kita cerita tentang sholat malam kita, tahajud kita, cerita kepada anak, oke lah kepada anak dalam rangka untuk memotivasi anak tersebut. Insya Allah kepada anak sih nggak ada niat untuk ini ya dipuji ya, tapi kadang-kadang niat itu ingin dipuji kepada orang lain. Iya. Dan dulu sebelum ada sosmed, caranya langsung menceritakan atau menampakkan. Sekarang ada sosmed, lebih gampang lagi untuk riya. Yang pakai jubah, yang pakai jenggot, yang bercadar, wanita-wanita yang sudah ngaji nih, bercadar, jilbabnya lebar, selebar pintu masjid ini. Ternyata di sosial medianya, ya Allah, afwan ya ibu-ibu ya, karena kita tahu survei membuktikan, jamaah saya ibu-ibu tuh Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Kadang-kadang ada yang kita ketahui mereka bermain Instagram, ada yang ngasih tahu masalahnya. Ustaz coba lihat. Oh ya Allah, di kajian kayaknya anteng kayaknya. Kayaknya udah nggak mau hidup di dunia. Cinta akhirat yang luar biasa. Ya, di dunia ini terpaksa saja menunggu kematian. Tapi begitu di Instagramnya, na'udzubillah min dzalik. Gaya jalannya, cara bajunya, jualan tas Hermesnya, Kermesnya, Gucci, Dior, segala macam. Tampilan untuk apa? Ini udah ngaji nih. Kalau belum ngaji kita juga katakan nggak benar. Yang udah ngaji pun nggak ada jaminan ternyata. Di depan ustadznya kayak wali murid. Depan ustadznya kayak wali murid. Belakangnya na'udzubillah. Dan itu pernah ketakab basah. Ya ternyata ibu-ibu ada yang begituan ya. Tapi insya Allah di sini sih soleha semua. Sepertinya sih begitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Ya subhanallah berlenggak-lenggok jalannya. Ternyata dia juga jualan baju rupanya. Dan model untuk baju yang dijual dia juga. Dia tuh cantik. Jamaah saya, loh kok ibu begini kan nggak boleh jadi model baju yang dijual. Tentunya orang bisa menimbulkan fitnah, followersnya banyak laki-laki. Iya. Apa yang terjadi? Saya nasihati, udah bertahun-tahun ngajinya, banyak kitab udah selesai. Gak boleh begini. Ya, karena ini bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat, orang tergoda, berapa banyak dosa yang ibu tanggung. Jangan adakan itu lagi. Foto-foto dengan gambar-gambar ibu, jual-jualan aja baju-baju, kan ada patung tuh, patung tanpa kepala kan bisa. Kenapa ibu contohkan sendiri dengan gaya-gaya selfie-selfie-nya? Apa yang terjadi jamaah sekalian? Saya menasehati, Japri, saya diblokir. Nggak bisa lagi masuk ke Instagramnya. Tapi ada ikhwan lain yang awal menginformasikan kepada saya, masih di situ. Anda bilang, antum keluar dong. Enggak Ustaz, jangan. Mesti Anda di sini. Nanti Anda bisa menginformasikan lagi kepada antum. Anda bisa menginformasikan lagi kepada antum. Tapi kan antum kan terfitnah di sini. Keluar. Enggak keluar-keluar juga dia. Ya ini ya survei membuktikan. Na'udzubillah. Hati-hati jamaah sekalian ya. Ya apa sih ini cari dunia ini sebentar ya. Yang udah mati banyak nih. Kita juga tinggal tunggu antrian kan. Yang muda mati, yang tua mati, yang sakit mati, yang sehat mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Apalagi kita tunggu? Cepat kita bertobat, berubah, berhijrah dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan sampai kita lelah di dunia, ternyata sengsara di neraka. Jadi intinya kelompok pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang yang ibadahnya tidak ikhlas. Yang ketiga, orang yang berbuat zalim.
Kelompok ketiga yang rugi, sengsara di neraka, capek, letih dan lelah selama di dunia, orang yang berbuat zalim. Kata Nabi SAW, "Atadaruna minal muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh yang bangkrut dari umatku ini, yang nanti datang pada hari kiamat, bangkrut ya, adalah mereka orang-orang yang mereka membawa pahala sholat, puasa, zakat. Lihat kalimatnya, Rasul mengatakan, umatku datang pada hari kiamat membawa pahala. Pahala apa? Rasul menyebutkan ibadah-ibadah yang besar, diantaranya sholat, puasa, dan zakat. Pahalanya ada, berarti diterima dong, ikhlas juga, sesuai sunnah juga. Namun, selama di dunia, ia suka mencaci maki orang lain, mencela orang lain, menuduh-nuduh orang lain, memakan harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain tanpa hak. Perbuatan kezoliman yang dilakukan kepada orang lain, dari sisi harta, kehormatan, ya, dan lain-lain. Kezoliman. Maka apa terjadi? Kelak di hari kiamat, kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya, akan diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi selama di dunia. Dan jika amal kebaikan itu tidak cukup untuk menebus kesalahannya atas orang yang telah berbuat zolim, pahala sudah diberikan, maka dosa dari orang yang pernah dia zolimi akan berpindah kepadanya. Pahalanya sudah diberikan kepada orang lain, tidak punya pahala lagi. Tapi belum cukup untuk melunasi dosa-dosanya. Maka dosa-dosa dari orang yang pernah dia zolimi berpindah kepadanya. Maka setelah itu, dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Bukankah ini orang yang lelah, capek selama di dunia, dan sengsara di neraka? Kalau pertama orang kafir, jelas di luar Islam, semuanya sia-sia. Yang kedua, ibadahnya benar, cuman niatnya yang salah. Niatnya nggak ikhlas, maka nggak diterima juga, sia-sia, capek dan lelah selama di dunia ibadah ini. Yang ketiga, ibadahnya benar, niatnya pun ikhlas, tapi ternyata dia begitu banyak menzolimi manusia yang lain. Menipu, berbuat curang, berkhianat, tidak amanah, ingkar janji, berbohong, korupsi lagi. Kepada berapa orang? Kepada 200 juta orang di Indonesia. Gimana tuh? Kita berbuat dosa kepada satu orang, zolim, berat nanti di akhirat. Satu orang loh. Dan kita belum minta maaf, belum mengembalikan barang milik dia, masih kita simpan. Ini ratusan juta, 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Dia mengambil harta negara. Korupsi itu, sampai mati nggak bertobat, sampai mati nggak dikembalikan juga uangnya. Dan masa-masa yang lain. Sama saja. Dari zaman ke zaman. Intinya adalah berbuat salah kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ibadahnya diambil semua pahalanya untuk orang lain. Ini caranya kisos. Kompensasinya begitu. Kalau kita berbuat jahat, zalim kepada orang lain, maka kalau kita termasuk orang yang dizolimi, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita dizolimi sama orang lain dan hak kita nggak dapat selama di dunia, tenang aja. Kita akan mendapatkan kebaikan nanti, insya Allah. Kalau nggak di dunia, dan nanti di akhirat. Makanya Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan orang-orang salaf terdahulu ketika mereka dizolimi, dicaci maki, dituduh macam-macam, digibahi, ya, maka mereka mendatangi rumah orang yang telah berbuat zalim kepada mereka. Mereka membawa sekeranjang korma dan memberikan korma atau bingkisan hadiah kepada orang yang telah berbuat zalim sambil mengatakan, terima kasih ya, Anda telah berbuat baik kepada saya. Ini ada sedikit hadiah buat Anda, karena saya dengar Anda katanya menggibah saya. Terima kasih ya, atas gibah yang Anda sebutkan. Terima kasih, ini ada sekeranjang korma. Terima kasih, kenapa? Karena dia telah berbuat baik kepada saya. Dia telah memberikan nanti pada hari kiamat, pahala Anda pindah kepada saya.
Kalau nggak cukup dosa saya pindah kepada Anda. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Mau kita seperti itu? Hati-hati jamaah sekalian. Ya, zalim kepada istri, zalim kepada suami, zalim kepada anak, zalim kepada tetangga, orang tua, mertua, masyarakat, teman, siapa saja, dimanapun kita bekerja. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah poin ketiga ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sungguh sekelompok manusia nanti akan datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung. Kebaikannya banyak sebesar gunung. Tetapi kebaikan itu terus-menerus diambil oleh orang-orang yang telah dia zolimi. Sehingga ia pun menjadi seorang yang merugi dan dilemparkan ke neraka. Kepada siapa dia berdosa, dikasih. Ini pada siapa berdosa, dikasih. Zalim pada ini, dikasih. Dulu loh, puluhan tahun yang lalu kita ada di mana? 5 tahun yang lalu kita di mana? Setahun yang lalu kita ada di mana? Orang-orang yang kita sakiti, kita zolimi, kita berbuat dosa kepada dia, begitu banyak. Kalau bisa kita datangi, mumpung dia masih hidup. Nanti berat lagi di hari kiamat ya. Dosa kepada Allah, kita cukup bertaubat dengan taubat nasuha. Maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, ini lebih berat dibandingkan dosa kita kepada Allah. Ya. Yang terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, poin yang keempat ya. Lelah di dunia, sengsara di neraka, yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, suatu perbuatan yang tidak disyariatkan dalam Islam, akidahnya mungkin bid'ah atau ibadahnya mungkin bid'ah. Ya, bid'ah ini sesuatu hal yang baru, yang tidak ada dalil, contoh, tuntunan, ya praktek, amalan, dakwah dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin. Dari sisi keyakinannya, mungkin ucapannya, perbuatannya, dalam rangka beribadah kan mereka itu. Ingin beribadah, menjadi dekat dengan Allah itu. Tetapi caranya ternyata tidak sesuai syariat. Namanya agama ini nggak boleh direkayasa. Islam itu bukan budaya, bukan adat istiadat, bukan tradisi. Islam itu agama wahyu. Ya, satu-satunya agama yang berasal dari Allah hanyalah Islam. Dan tidak boleh ya kita sebagai umat Islam ini membuat-buat sendiri cara-cara beribadah. Syariat yang kita rekayasa sendiri. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berdasarkan keterangan dari kami, nggak ada keterangannya, nggak ada contohnya, nggak ada tuntunannya, amal itu tertolak. Dilakukan loh dengan semangat-semangat sekali, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, syiar. Apa? Contohnya mana? Dalilnya mana? Keterangannya mana? Manusia terbaik yang memahami dan mengamalkan Islam siapa? Rasulullah dan para sahabat. Dan bukankah Allah mengatakan untuk kita mengikuti Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh pada diri Rasul itu contoh terbaik. Ikuti Rasul. Allah akan cinta kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan, membuat-buat sendiri amalan yang ada dalam Islam, ibadah dalam Islam yang tidak berasal dari kami, maka ibadah tersebut tertolak. Bayangkan jemaah sekalian kaum muslimin yang beribadah, kalau mereka dengan cara-cara yang bid'ah, tidak sesuai sunnah, tidak sesuai syariat, maka sia-sia amal mereka. Orang kafir sia-sia karena mereka kafir, bukan muslim. Ternyata muslim pun juga sia-sia amal mereka, bahkan berdosa. Karena bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Ada ancaman. Udah ditolak amalnya, sia-sia, ada lagi hukuman nanti di akhirat, maka sengsara di neraka, termasuk perbuatan bid'ah karena diancam oleh Nabi. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan berada di mana di ancamannya? Di neraka kata Rasulullah. Maka gak boleh macam-macam kita ini melakukan kebid'ahan ya. Cukuplah kita kepada Nabi SAW contoh terbaik ya dalam beragama ini, dan Rasul mengatakan bahwa
ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun amal yang dapat mendekatkan dirimu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Allah katakan sempurna, kita katakan tidak sempurna. Rasul katakan sudah jelas semuanya aku jelaskan, sudah aku sampaikan, sudah aku contohkan, dan para sahabat juga direkomendasikan oleh Allah dan Rasul untuk diikuti, tapi kita tidak mengikuti mereka. Akibatnya apa? Tertolak, lelah di dunia, sengsara di neraka. Ya, baik, inilah yang ingin saya sampaikan dari orang kafir, orang yang tidak ikhlas, orang yang zalim, dan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ya, mereka sampai mati tidak bertaubat, maka merekalah orang yang lelah di dunia, sengsara di neraka, karena peluang yang sangat besar mereka mendapatkan hukuman kalau tidak bertaubat. Ya, kalau orang kafir jelas akan disiksa, adapun dari kaum muslimin yang mereka adalah para pendosa ini kita serahkan kepada Allah. Ancaman ada, tapi untuk memastikan kita nggak berani tentunya. Kita serahkan kepada Allah, bisa jadi Allah mengampuni dosa mereka, bisa jadi Allah mengazab mereka. Ya, kita buka sesi tanya jawab ya. Insya Allah kita sampai zuhur ya, atau sampai asar. Siap sampai asar? Siap sampai asar? Antum siap, Anda nggak siap. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah hilang pahala umroh apabila saya bercerita sesama jamaah umroh lainnya? Apakah hilang pahala umroh apabila saya bercerita kepada sesama jamaah umroh lainnya? Niat kita apa? Yang jadi masalah kan niat. Umrohnya insya Allah sesuai dengan manasik umroh yang benar. Kalau kita menceritakan, kadang ditanya, dia menanyakan kepada kita, bagaimana sih umroh? Saya dengar kamu berangkat umroh ya. Gimana sih caranya? Karena saya mau berangkat umroh nih. Waduh, bisa ceritakan nih. Tapi kan ditanya, ini kan ilmu. Tinggal kita luruskan niat kita. Begini loh, umroh itu caranya begini 1, 2, 3 dan seterusnya. Enggak masalah. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat kita menceritakan. Apalagi ditanya. Makanya kita jangan mulai duluan gitu loh. Mulai duluan untuk menceritakan tentang ibadah kita. Diam saja. Tapi kan ditanya, ini dia butuh ilmu. Dan kita mengajarkan ilmu. Tinggal kita luruskan niat kita bahwa saya umrohnya seperti ini, cara umroh itu seperti ini, dan seterusnya ya. Dan insya Allah berpahala di situ. Ya, jadi tidak masalah. Lalu bagaimana dengan marketing? Orang yang punya travel, haji umroh, dan marketing. Marketing boleh nggak? Boleh. Karena dia menceritakan bagaimana umroh tuh begini, haji begini, dalam rangka untuk membuat kaum muslimin itu tertarik dan percaya, yakin dengan travelnya. Ya tinggal kembalikan kepada innamal a'malu bin niat, semua kembali kepada itu. Kalau memang dia niatnya untuk mengajarkan ilmu, termasuk saya di sini. Apa niat saya di sini? Kan mengajarkan. Ya, jadi kalau dia tujuannya marketing dalam rangka untuk menjadi daya tarik orang lain agar mereka tuh mau beribadah. Iya kan? Untuk dunia saja marketingnya banyak tuh. Jadi orang berbondong-bondong untuk datang ke konser Coldplay. 70.000 orang yang hadir. 70.000 orang katanya di Gelora Bung Karno itu. Yang hadir. Dan itu pakai marketing. Bagaimana ceritakan ini nanti begini bagus, begini. Jadi orang tertarik kan. Akhirnya beli tiketnya 10 juta.
berebutan, ikhwan akhwat, kagak sholat, terbuka aurat, melihat orang kafir yang dipuja dan dipuji. Nah, ini kan bisa jadi dengan sebab daya tarik marketingnya pinter, mengajak orang kepada neraka, mengajak orang kepada siksa kubur dan dosa. Maka mengajak orang untuk beribadah juga kan marketing. Nah, caranya harus elegan juga, harus pinter juga, sehingga orang tertarik untuk ibadah. Enggak masalah, yang penting niatnya ya kita luruskan itu untuk Allah semuanya. Ustadz, apakah para koruptor itu apabila sudah bertaubat, tapi dia mau mengembalikan uang korupsinya, taubatnya tidak diterima? Koruptor, orang yang korupsi, cara bertobatnya adalah dia bertobat kepada Allah dengan dia menyesal. Dia menangis, teteskan air mata, menyesal. Tunjukkan ekspresi penyesalan kepada Allah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Cari waktu-waktu yang mustajab untuk terkabulnya doa. Yang ketiga, tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah disakiti dan pernah dizolimi, atau kembalikan barang orang lain, barang kantor, barang negara, dan lain-lain. Yang intinya bukan barang dia, kembalikan. Karena ini berkaitan dengan harta, ya, korupsi, maka kembalikan ke negara, kembalikan ke kantor, kembalikan ke warung, kembalikan ke toko. Karena masalah korupsi ini bukan masalah instansi pemerintah dan swasta yang besar-besar saja, PT dan CV. Warung-warung kecil pun, warung-warung kelontong, toko, ruko, segala macam, ada, bisa korupsi juga di situ. Permainan kong kali kong, ya, pegawai bekerja sama dengan pemasok. Ya, macam-macam cara bisa dibuat. Jadi intinya adalah kembalikan uang itu yang pernah diambil di masa-masa lalu atau mungkin kemarin misalnya, kembalikan. Dan ketika mengembalikan itu jangan ngomong. Kalau ngomong ditangkap sama mereka dan dimasukin ke penjara mungkin ya, apalagi negara, uang negara berapa miliar, berapa triliun. Tobatnya itu dengan dikembalikan diam-diam saja. Mungkin transfer saja kepada rekeningnya yang tidak diketahui dari siapa. Tapi kan masuk ke dalam rekening negara. Atau masukin ke rekening pimpinan pimpinan di mana dia bekerja, mungkin PT, mungkin warung, toko, kan dia tahu nomornya, rekening sekian sekian, transfer aja. Ya, seperti itu caranya. Intinya kembalikan. Ini kan berupa uang ya. Kalau langsung diberikan kepada mereka, ngaku terang-terangan, Pak, maaf, saya kemarin yang mengambil harta berapa, 5 miliar itu saya, Pak. Wah, itu berbahaya sekali. Dia akan marah dan akhirnya mencebloskan orang tersebut ke penjara ya. Ya sebaiknya begitu caranya, betul-betul dia menyesal, istighfar banyak-banyak, kemudian tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, kembalikan barang orang lain, apapun barangnya, uangnya, dan kemudian lakukan taubat dengan ikhlas. Kemudian lakukan taubat pada waktu-waktu masih dibukanya pintu taubat sebelum roh sampai di kerongkongan. Kemudian perbanyak amal ibadah setelah bertaubat. Itulah taubat nasuha. Ya, perbanyak. Meskipun uangnya sudah dikembalikan, tapi ternyata tidak memperbanyak amal ibadah setelah bertaubat. Taubatnya nggak diterima. Ada 8 syarat taubat nasuha. Silakan lihat di Telegram saya atau di Instagram saya, ada artikelnya. Ya, saya kasih tahu. Barangkali ada yang ingin membaca artikelnya di Telegram atau di Instagram, saya menulis tentang judulnya ya, 8 syarat taubat nasuha, tanggal 16 September. 16 September, ya setahun yang lalu ya, tanggal 16 September. Judulnya 8 syarat taubat nasuha, saya sebutkan di sini, dalil-dalilnya nomor 1 sampai 8, lakukan semua. Ya, salah satunya di sini saya katakan memperbanyak amal soleh setelah bertaubat. Karena Allah mengatakan waman taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang dia bertaubat dan beramal saleh. Bertaubat, beramal soleh, diikuti dengan amal soleh, amalnya makin banyak, yang wajib dia kerjakan, yang sudah pun dia kerjakan. Memperbanyak amal ibadah setelah bertaubat. Maka kata Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi Allah katakan taubat nasuha itu dengan cara seperti ini.
bukan berjalan di tempat. Saya sudah menyesal, saya sudah menangis, nggak lagi melakukan perbuatan itu, saya kembalikan barang orang lain, saya kembalikan uangnya, saya ikhlas dalam bertobat, tapi nggak melakukan perubahan-perubahan. Mana amal ibadah, amal soleh yang lebih banyak? Yang dulu ditinggalkan, sekarang dikerjakan. Yang dulunya perbuatan yang haram, ya dikerjakan, sekarang tinggalkan. Ya, silakan baca sendiri, ada 8 poin. Ya. Iya, kalau memang kita tahu tadi ya bisa gitu kita transfer ke rekening negara atau ke rekening pimpinan kantor atau bos kita atau yang seterusnya, kita bisa barangkali nggak bisa seperti itu, kita bisa minta tolong seseorang agar orang itu menyampaikan kepada bos kita di mana kita bekerja dulu. Ya, kadang kita nggak bisa langsung takut ketahuan, tolong dong sampaikan ke dia, tapi jangan bilang dari saya ya. Nanti gimana? Bilang aja dari orang seseorang yang memberikan hadiah gitu. Ya mungkin cara seperti itu. Tapi kalau kita nggak ketemu, yang punya perusahaan ini nggak ketemu, yang punya toko ini nggak ketemu ya, maka kita bisa sedekahkan kepada orang miskin dengan niat untuk mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan orang tersebut. Ya artinya nggak ketemu, rumahnya di mana, teleponnya nggak ada, ahli warisnya pun nggak tahu di mana. Tapi kita mau taubat nih, kan harus dikembalikan. Tapi kan nggak tahu di mana orang tersebut. Sudah cari kemana-mana sekian lama nggak ketemu juga. Maka uang itu disedekahkan kepada orang miskin dengan niat nanti pahalanya untuk orang yang punya uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cara bertaubat dari dosa berbuat zalim. Nah, sudah tadi ya. Cara bertaubatnya silakan lihat artikelnya di tanggal 16 September baik di Telegram atau di Instagram saya. Situ ada artikel yang insya Allah bisa membantu bagaimana cara-cara bertobat ya. Ada 8 poin yang saya sampaikan tadi. Untuk golongan yang ketiga yang disebutkan tadi dalam pembahasan, orang yang beribadah dengan baik dan banyak, ya dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, tetapi masih berbuat zalim. Apakah pertanda ibadahnya sebenarnya kurang berkualitas? Karena tidak bisa menjaga perbuatannya. Kira-kira kesalahannya di mana Pak Ustadz? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena memang ibadahnya tidak benar. Sehingga menimbulkan dosa berikutnya. Bisa jadi ada ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini, ikhlas dan benar tuntunannya sesuai syariat, tetapi ternyata tidak berdampak kepada kebaikan-kebaikan kita. Atau juga kalau bisa ikhlas dan sesuai syariat, tapi berdampak. Keberkahan itu ada pada amal ibadah yang kita kerjakan. Contohnya apa? Salat. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji, mungkar, kan dosa ini. Dan dengan ibadah salat itu menjadi sebab orang bisa terhindar dari perbuatan dosa, keji dan mungkar, kata Allah. Tapi kenapa banyak sekali orang yang salat masih berbuat keji juga, mungkar juga? Berarti yang salah apa? Dia salat, tapi salatnya mungkin nggak ikhlas, mungkin juga tidak sesuai sunnah. Ya. Atau mungkin sesuai sunnah dan memang ikhlas juga, tapi ternyata mungkin tidak berkualitas, sembarangan. Akibatnya berdampak dia mudah untuk melakukan dosa. Semakin benar ibadah kita, semakin berkualitas ibadah kita, ya, maka besar peluang kita akan semakin sedikit dosanya. Semakin banyak ibadah kita, semakin benar ibadah kita, maka peluang berdosa pun insya Allah semakin sedikit. Karena salah satu cara untuk kita bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa adalah salah satu ya, kalau ibadah kita benar dan banyak. Kita banyak mengamalkan ilmu, mengamalkan ibadah dengan benar dan banyak. Insya Allah dosa pun semakin sedikit. Makanya para ulama mengatakan seperti
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Utsaimin dan lain-lain mengatakan bahwa dengan kita melaksanakan sholat tahajud, misalnya sholat tahajud kan sifatnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib-wajib beres. Sekarang ibadah sunnah dikerjakan juga, salah satunya sholat tahajud. Dengan kita sering melakukan ibadah sholat malam, sholat tahajud, kata mereka, maka kita pun akan bisa lebih terjaga dari perbuatan dosa. Orang yang sering bangun malam, insya Allah dosanya semakin sedikit. Kalau ibadahnya benar. Dan banyak sering dia lakukan. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang sering beristighfar. Begitu juga orang-orang yang sering berpuasa. Coba aja. Coba Bapak Ibu ya, kita puasa sunnah ini Senin Kemis. Senin Kemis sebulan berapa kali? 8 kali kan? Seminggu 2 kali. Sebulan 8 kali. Beda kan pasti ada insya Allah. Kalau ibadahnya benar. Ibadah puasa tadi, bukan lagi tahajud. Ibadah puasa 8 kali Senin Kemis contohnya. Belum lagi Ayyamul Bid dan lain-lain. 8 kali puasa selama sebulan, benar, ikhlas. Itu lebih mudah bagi kita, insya Allah, untuk bisa memperkecil tingkat dosa. Dibandingkan orang yang tidak puasa sunnah Senin Kemis. Survei membuktikan insya Allah. Sering bangun malam, sering puasa sunnah, sering bersedekah, sering datang ke majelis ilmu seperti ini, bukan berarti kita setelah ini nggak punya dosa, nggak mungkin. Siapa kita? Kita bukan malaikat. Tapi dengan kita sering datang ke majelis ilmu, sering mendengarkan kajian, ini kan ibadah juga. Ibadah dalam bentuk datang duduk di majelis ilmu itu ibadah yang besar. Dengan sering datang ke majelis ilmu, insya Allah kita bisa memperkecil tingkat dosa. Kalau ilmu yang dipelajari benar. Kalau datangnya kita dengan niat yang ikhlas. Ya, jadi seperti itu, benar ya apa yang disampaikan tadi. Apakah karena kurang berkualitas? Bisa jadi karena kurang berkualitas. Contohnya sholat, sudah ada dalilnya itu di surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat ke-45. Ya, Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mencegah perbuatan dosa. Tapi kenapa orang sholat masih juga berdosa, masih korupsi juga, masih berzina juga, dan lain-lain? Berarti ibadahnya memang mungkin tidak ikhlas, atau mungkin tidak sesuai syariat, atau mungkin sudah, ya tapi tidak berkualitas. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat tarawih kemarin. Yang paling gampang kan? Iya. Paling gampang sholat tarawih kemarin. Bagaimana orang yang berlomba-lomba untuk bisa menyelesaikan 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Tidak ada pahalanya. Sia-sia ini. Termasuk pembahasan kita. 23 rakaat loh, 7 menit. Tercatat itu. Tercepat sedunia. Ini bukan olahraga. Kalau lari 100 meter, ya paling cepat siapa nih? Lari, olahraga. Iya, kalau masalah sholat bukan cepat-cepatan. Bahkan ibadah sholat yang paling terbaik adalah yang paling lama berdirinya. Paling lama berdiri, paling banyak bacaannya. Itu yang paling baik. Setelah niatnya ikhlas, tata cara gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya. Yang terakhir, lamanya dia berdiri. Itulah yang paling terbaik. Tapi cepat-cepatan, gimana? Bisa jadi tidak sah bahkan. Karena tidak ada tumakninah, rukuknya sebentar, sujudnya pantulan saja sebentar. Ya, ini bisa menyebabkan bahkan tidak sah dari ibadah seseorang, ya. Nauzubillah. Nah, ini contoh yang paling gampang kan? Salat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Datang ke majelis ilmu di masjid seperti ini hukumnya apa? Wajib. Ramaian mana? Tarawih sama datang ke majelis ilmu seperti ini. Ramaian mana? Lebih ramai tarawih. Itikaf, hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Itikaf hukumnya sunnah. Ramai mana itikaf dibandingkan kita yang hadir di majelis ilmu? Ramaian itikaf. Wah, seperti ikan pepes. Ramai, terutama malam 27, malam 29. Ramai, waduh kita kaget. Dari mana nih orang? Kok penuh masjid kita? Tarawih hari pertama penuh seperti Jumatan. Hari kedua penuh seperti Jumatan. Padahal hukumnya sunnah loh. Kenapa sunnah lebih semangat dibandingkan yang wajib? Ini adalah tipu daya syaitan. Ya udah semangat, salah lagi. Sia-sia lagi. Aduh, na'udzubillah min dzalik.
Iya, Pak Ustadz mau tanya masalah riya atas ibadah yang telah dilakukan, namun setelah itu dia bertaubat, terus beristighfar akan kesalahan yang dilakukan. Kemudian, maksudnya apa ini? Dia riya atas ibadah yang telah dilakukan, namun setelah itu dia bertaubat, istighfar akan kesalahan yang dilakukan. Ya insya Allah, kalau dia istighfar bertaubat, maka dia diampuni dosa-dosanya. Tapi amal yang kemarin riya itu nggak bisa jadi diterima. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa saya sudah bertobat, berarti amal yang kemarin ria itu langsung diterima karena bertobatan saya. Nggak bisa. Misalnya nih haji umroh, paling gampang ini deh, karena yang paling gampang riyanya ibadah dalam Islam itu adalah haji umroh kurban. Karena masalah harta, fulus, paling banyak itu. Ya, berbangga-bangga dengan ibadahnya. Biasanya itu tuh. Kalau sholat sih banyak orang bisa, orang miskin juga bisa sholat. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan berangkatnya ikhlas, pulangnya ikhlas, haji mabrur, umroh diterima, tergugurkan dosa, 3 bulan kemudian dia sengaja untuk riya menceritakan dengan maksud ingin dipuji, pahalanya hilang semua. Nah, gimana Ustadz? Begitu hilang, saya langsung bertaubat. Kembali lagi nggak pahalanya? Nggak bisa. Anda berangkat lagi yang kedua kali. Itu maksud saya. Kalau bertaubat balik lagi, enak banget. Loh ibadahnya nggak sah kok. Ibadahnya berarti tidak diterima. Bisa ketika berangkatnya bukan karena Allah, langsung tidak sah. Karena ikhlas merupakan syarat untuk diterimanya amalan. Ketika ibadah tidak sah, bukan karena Allah, udah pasti nggak diterima. Tapi kalau awalnya memang sah, diterima, berpahala, tapi kemudian setelah pulang tidak bisa menjaga keikhlasan dari ibadah yang pernah dilakukan. Dijaga, jangan sampai dilepas yang di masa lalu. Sengaja gitu ya, innamal a'malu binniyat. Sengaja ingin dipuji segala macam, hilang sudah. Ulang lagi ibadah berikutnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia bertobat, dosanya digugurkan, tapi untuk kembalinya pahala ibadah tidak bisa. Sesabar apakah seorang istri apabila dia terus dizolimi oleh suaminya? Sesabar apakah seorang istri? Adakah di sini? Sesabar apakah seorang istri apabila dia terus dizolimi oleh suaminya? Dilihat tingkat kezolimannya. Kalau kezolimannya kezoliman yang tidak begitu fatal dan bisa diperbaiki, maka bersabarlah sampai suami berubah. Tapi kalau kezolimannya sudah sangat fatal, istri boleh minta cerai. Contohnya apa? Suami KDRT yang terus-menerus. Bukan sekali 2 kali, KDRT lagi, apalagi dia berzina sana, berzina sini. Ngapain lagi dipertahankan? Kan zolim dia, tidak setia, tidak cinta, sayang kepada istrinya. Jadi seperti itu, tingkat kesabaran itu dilihat kepada bentuk kezolimannya. Kalau kezolimannya yang diperkirakan bisa berubah orang tersebut, tunggulah. Nasihati lagi, perbaiki, ya, doakan, dakwahi. Mungkin nggak bisa, minta tolong ustadznya. Nggak bisa, coba dengan cara-cara yang lain, ya, sampai dia berubah. Tapi kalau sudah fatal banget dan itu pun dilakukan terus-menerus, tidak ada perubahan, ya sudahlah, jangan dipertahankan. Ya, dunia ini sebentar, masih banyak laki-laki lain yang soleh. Afwan Ustadz, apakah saya sebagai bapak tetap menanggung dosa anak laki-laki yang sudah dewasa di atas 25 tahun? Karena saya baru mengajarkan agama kepada mereka setelah mereka remaja. Ya bertobatlah kepada Allah, karena ini kan terlambat ya. Mendidik anak itu sebelum menikah. Mendidik anak itu sebelum menikah, bukan setelah menikah. Bagaimana caranya? Kata para ulama, engkau persiapkan benih-benih ketakwaan dan kesolehan pada dirimu. Lalu memilih calon istri, calon suami, itu sudah menentukan bagaimana nanti anaknya ke depan. Itu idealnya, jangan diulang kembali. Idealnya begitu, benih ketakwaan seorang calon istrinya soleha, calon suaminya soleh, sama-sama takwa, sama-sama soleh dan soleha. Ketemu menjadi suami istri. Nah ini bibit unggul, insya Allah anaknya nggak jauh-jauh. Itu cara mendidik anak. Dari situ ya. Tapi kalau ini kan udah terlambat ini.
Ya, karena sudah besar anaknya, tapi tidak boleh berhenti untuk merubah dirinya dan anggota keluarganya. Berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lakukan berbagai macam cara untuk mendidik anak. Adapun di masa lalu tentunya orang tuanya berdosa, karena mungkin tidak tahu, mungkin juga tidak peduli, atau mungkin salah dalam mendidik anaknya. Sudahlah, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Ya, nah sekarang mulai lembaran baru, perbaiki diri, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang mulai mengejar ketertinggalan. Ya, si bapaknya, si ibunya ngaji, belajar, lalu ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada anak-anaknya semampunya. Ya, kalau karena nggak mampu, maka sering-sering bawa anak itu ke masjid untuk mendatangi majelis ilmu. Berikan bukunya, berikan ya, artikelnya, berikan ya sesuai kemampuan. Doakan dia, doakan mereka, ya mudah-mudahan bisa menjadi soleh dan soleha. Bagaimana jika zalim kepada keluarga, kerabat, sesama eh, Muslim barangkali yang mungkin sering dilakukan sehingga lupa, tapi kita mencoba bertobat dengan sungguh-sungguh, apakah tetap akan celaka di akhirat nanti? Kalau kita bisa ketemu langsung orangnya, ya, tahu di mana posisinya, segera kita minta maaf. Itu yang terbaik. Ya, minta maaf dan kembalikan barang milik mereka. Tapi kalau kita nggak ketemu karena mereka udah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf, tetap kita bertobat kepada Allah dan tetap memperbanyak amal ibadah dan kita doakan orang yang pernah kita zolimi. Kita doakan orang yang pernah kita sakiti, ya, supaya Allah mengampuni dosanya dia dan dia merasakan kiriman-kiriman doa dari kita, insya Allah. Dan dia diberitahu dengan doanya si fulan, doanya si fulan, doanya si fulan, maka dia pun semakin terangkat derajatnya di alam kubur. Dan semakin terangkat derajatnya di surga nanti dengan sebab doa-doa kita. Akhirnya di akhirat nanti, dia tidak lagi menuntut kita, dia maafkan kesalahan kita. Karena dia merasa bahwa kita sudah berbuat baik kepada dia selama dia mati duluan. Nah begitu caranya. Ya, kata para ulama, perbanyak mendoakan dia, karena kita mau mengembalikan duitnya pun kita nggak ketemu, ahli warisnya pun tidak ada, akhirnya kita berikan kepada orang miskin dengan niat nanti pahalanya kepada dia. Tapi kita juga lakukan dengan cara-cara yang lain dengan sering mendoakan orang-orang yang pernah kita zolimi, mudah-mudahan dia pun memaafkan kita nanti di akhirat. Saya pernah menceritakan amal soleh kepada orang lain, apakah pahalanya bisa kembali jika kita beristighfar? Menceritakan amal soleh kepada orang lain tidak mutlak bahwa pahala akan hilang. Menceritakan itu kalau niatnya ingin dipuji. Tapi kalau niatnya bukan ingin dipuji, sebagai edukasi aja, pelajaran, misalnya kita cerita sama anak kita, gini begini-begini, supaya dia semakin termotivasi beribadah, nggak masalah, maka nggak berdosa. Bukan berarti kalau menceritakan tuh pasti hilang semua pahala, tidak. Kemudian, apakah yang dimaksud kafir itu termasuk orang yang sudah bersyahadat, tapi ia tidak pernah melakukan sholat dan puasa? Selama hidupnya tidak pernah sholat dan puasa. Apakah dia kafir? Apakah orang Islam seperti itu kekal dalam neraka seperti orang kafir? Karena saya pernah mendengar orang Islam walaupun sudah bersyahadat, tapi tidak pernah beribadah, dihukumi kafir. Bagaimana jika seorang istri mendapati suami semacam itu, apakah harus bercerai? Nauzubillah, musibah besar ya. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Memang ada fatwa, sebagian ulama mengatakan mereka sudah keluar dari Islam. Ya, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian dari para ulama sunnah di zaman sekarang. Ya, seperti Syekh Shalih Fauzan, ya, Syekh Utsaimin dan lain-lain mengatakan mereka sudah keluar dari Islam ketika total tidak sholat, total tidak puasa. Karena memang hadisnya ada. Ya, al-ahdu al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah masalah salat. Dan barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kufur. Ya, ini pendapat pertama. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Imam
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain-lain mengatakan orang seperti ini berdosa besar, dia munafik, dia fasik, dan wajib untuk bertaubat dia. Tapi tidak sampai dikeluarkan dari Islam. Ya, tetap dia muslim, tapi muslim yang sangat berbahaya keislamannya karena dia meninggalkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, sebagian besar ulama mengatakan tidak kafir, tapi sebagian kecil ulama mengatakan kafir. Masing-masing punya dalil yang jelas. Orang seperti ini orang yang akan merugi dan menyesal di akhirat nanti apabila mereka tidak bertobat sampai mati. Bisa jadi dia tidak kekal di neraka karena dia dianggap sebagai muslim. Matinya muslim karena tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tapi dikhawatirkan juga bisa jadi yang mengatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam, itu benar pendapatnya nanti di akhirat. Dikhawatirkan nanti pendapat yang mengatakan dia sudah keluar dari Islam karena nggak sholat total, nggak sholat, nggak puasa juga. Jangan-jangan ini pendapat yang benar nanti di akhirat. Akhirnya dia pun menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ya, maka kalau ada di sini disebutkan istri ya mendapati suami semacam ini tidak sholat, tidak puasa, tidak sholat, tidak puasa, terus-menerus seperti ini sudah dinasihati, dakwahi, diperbaiki, didoakan, enggak mau juga, ya tentunya minta cerai. Cerai itu hukumnya wajib jika pada kondisi-kondisi tertentu yang memang fatal. Tidak sholat, tidak puasa ini fatal banget. Sampai ulama mengatakan ada sebagian sudah keluar dari Islam. Jangan main-main. Ya, jadi meskipun dia tidak berzina, tidak minum minuman keras, atau tidak melakukan korupsi dan lain-lain, tapi masalah ibadah kepada Allah yang terbesar, rukun Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, tapi meninggalkan ibadah sholat dan puasa secara terus-menerus. Jangan lupa ada hadisnya, ada sebagian ulama, meskipun tidak semua, yang berfatwa bahwa dia sudah dianggap keluar dari Islam. Maka jangan terburu-buru untuk minta cerai, tapi andai kata suami seperti itu tetap tidak mau berubah dan tetap dia dalam kemaksiatannya, maka istri segera meminta cerai ya. Dan kalau suami tidak mau menceraikan, dia datang saja ke wali hakim, di kantor pengadilan agama ya, dan sampaikan ke hakim, nanti hakim yang akan mengetok palu dan menerima gugatan cerainya. Mungkin dia bisa nikah lagi dengan laki-laki yang lain, atau mungkin tidak menikah lagi, nggak masalah ya. Daripada hidup dengan laki-laki yang seperti itu, yang Allah murkai, Allah marah kepadanya. Karena dia tidak melakukan ibadah yang terbesar, ibadah yang paling ya dibandingkan seluruh ibadah itu, sholatlah ibadah yang terbaik dan terbesar yang paling utama dalam Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah sholat. Seluruh nabi dan rasul ibadah sholat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya sholat dan mendakwahkan ibadah ini. Ya, jadi kalau suami sudah seperti itu tidak berubah setelah sekian lama dicoba diperbaiki, maka dilepaskan saja. Yang terakhir ya, seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa ikhlas adalah perkara terberat. Perkara yang paling berat. Sepertinya selama ini saya beribadah belum pada tahap ikhlas karena Allah. Tapi masih sebatas karena saya merasa butuh berkah atau ridho Allah. Dan takut akan siksanya. Itu bagaimana ya Ustadz? Dan bagaimana caranya supaya bisa ikhlas beribadah hanya kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah karena kita butuh kepada Allah, karena ingin mengharapkan wajahnya, karena ingin mendapatkan ridhonya, karena ingin mendapatkan keberkahannya. Itulah namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya niat, ya, keinginan hati yang ada di hati kita yang ditujukan kepada Allah semata, bukan yang lain. Ditujukan kepada Allah, maksudnya kita ingin meraih ya ganjaran dari Allah, ingin meraih ridhonya Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah, itu namanya ikhlas. Jadi bukan seperti ini dikatakan, ya sepertinya saya belum masuk ke tahap ikhlas ini karena saya hanya merasa butuh berkah dan ridho Allah. Butuh berkah dan ridho Allah namanya ikhlas. Bukan butuh kepada ridhonya manusia. Ya, bukan karena ingin dipuji manusia, ya. Orang yang mengharapkan ridho Allah, keberkahan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, balasan kebaikan dari Allah, itu namanya orang yang
ikhlas. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas dalam beribadah? Nah, langsung saja ada artikelnya, cara untuk bisa ikhlas ada 20 cara. Mau sekarang apa nanti? Ada di Telegram saya. Telegram atau di Instagram. 20 ya. 20 cara agar bisa menjadi orang yang ikhlas ya. Daripada saya sampaikan begitu lama, waktunya sudah semakin dekat dengan zuhur ya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki Telegram atau Instagram melihat kepada artikel di tanggal 23 Agustus. 23 Agustus ya, di Telegram atau di Instagram. Ada artikelnya yang berjudul 20 kiat ikhlas karena Allah. 20 kiat ikhlas karena Allah. Di tanggal 23 Agustus ya. Ketemu Bapak Ibu? Ada? Kok ibu-ibu doang yang jawab? Ibu-ibu aja yang jawab ada. Ikhwan ketemu nggak? 23 Agustus? Ya. Yang pertama memperkuat tauhid kepada Allah, yang kedua mengikuti sunnah ya dan para sahabat, sunnah Rasulullah dan para sahabat, ya ketiga mengetahui dan mengingat pahala di dunia dan di akhirat bagi orang yang ikhlas, yang keempat mengetahui dan mengingat ancaman di dunia dan di akhirat bagi orang yang tidak ikhlas, yang kelima berdoa agar diberikan keikhlasan, yang keenam dengan memperkuat tingkat keyakinan dan seterusnya sampai 20 ya. Ini semuanya berdasarkan dari Quran dan hadis ini. Ini hanya ringkasan, ada 20 kiat ya agar kita bisa menjadi selalu ikhlas sampai mati. Dan ini hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak mungkin bisa ikhlas tanpa pertolongan dari Allah. Ya, betul-betul ikhlas nggak bisa. Istiqomah di atas keikhlasan nggak bisa. Tapi Allah lah yang menjadikan kita mampu untuk ikhlas dan istiqomah di atas keikhlasan sampai mati. Dan agar Allah memberikan bantuan, pertolongan, sehingga kita mampu ikhlas, nah lakukanlah usaha-usaha 20 ini. Supaya kita bisa ikhlas dan istiqomah di atas keikhlasan. Baik, barangkali sampai di sini pertemuan kita, karena sebentar lagi masuk waktu zuhur ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ini, bisa dipahami dan tentunya dosa-dosa yang kita bahas tadi dari orang kafir, kemudian orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, kemudian orang yang menzolimi orang lain dan melakukan perbuatan bid'ah. Semua ini bisa kita jauhi sampai mati. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita dan seterusnya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.